Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tetap menemani kami, terkhusus di pagi hari ini. Tuhan sudah membangun kami di dalam istirahat kami, dan sebentar kami ingin mendengarkan tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami supaya firman yang sampai kepada kami bisa kami pakai dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 28 ayatnya yang kelima. Ulangan 28 ayatnya yang kelima begini firman Tuhan. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita membayangkan berkat Tuhan itu harus spektakuler ataupun bisa dikatakan harus luar biasa. Maka dari itu kita berpikir bahwa berkat berarti punya rumah mewah, punya jabatan yang tinggi, bisnis besar, atau pelayanan yang dikenal luas. Namun perhatikan baik-baik di dalam Ulangan 28 ayat 5, Tuhan berkata bahwa bakul dan tempat adonan akan diberkati. Itu adalah benda-benda kecil, alat rumah tangga biasa yang digunakan setiap harinya. Tapi Tuhan melihat dan memberkati alat-alat tersebut. Ini mengajarkan satu hal penting kepada kita semua. Tuhan memberkati hal-hal yang sering dianggap sepele. Bahkan hal kecil seperti memasak, mengatur rumah, atau bekerja secara sederhana bisa menjadi saluran berkat jika dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi Ulangan 28 ini terbagi menjadi dua bagian besar. Ayat 1 sampai 14 ini berbicara tentang berkat bagi bangsa Israel jika mereka taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, ayat 15 sampai ayat ke-68 ini berbicara tentang kutuk yang akan menimpa jika mereka tidak taat. Ulangan 28 ayat 5 berada di tengah daftar berkat jasmani dan sosial. Ayat ini adalah bagian dari rangkaian yang menegaskan bahwa ketaatan menghasilkan kelimpahan yang konkret, bukan hanya rohani tapi juga jasmani. Jadi makna kata bakul dan tempat adonan dalam bahasa Ibrani, bakul diterjemahkan dari kata Ibrani yang bisa kita katakan yaitu tene, yaitu wadah anyaman ataupun keranjang yang digunakan untuk mengumpulkan hasil panen seperti buah-buahan, biji-bijian ataupun roti. Jadi ini melambangkan sumber rezeki atau hasil kerja seseorang. Yang kedua, tempat adonan. Ini berasal dari kata miseret, yaitu wadah batu atau tanah liat tempat adonan roti dibuat. Ini menunjuk pada kehidupan domestik, pekerjaan rumah tangga, dan pengolahan makanan sehari-hari di tengah-tengah keluarga. Tuhan memakai simbol ladang dan dapur untuk menggambarkan dua sisi kehidupan manusia. Jadi kerja di luar rumah seperti usaha ataupun pekerjaan yang sedang kita jalani sekarang. Jadi pengelolaan di dalam rumah bisa dikatakan sebagai rumah tangga, konsumsi ataupun pemeliharaan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Tuhan ingin memberkati seluruh hidup kita secara utuh dari luar sampai dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan sedang menyatakan bahwa Ia bukan hanya Tuhan di bait suci, tapi juga Tuhan di ladang dan di dapur. Ia bukan hanya memberkati pelayanan di altar, tapi juga kegiatan sederhana yang berdasarkan rumah ataupun keluarga kita masing-masing. Ia tidak hanya memperhatikan penghasilan, tetapi juga pengelolaannya. Ini mencerminkan teologi yang sangat penting dalam perjanjian lama, yaitu berkat Tuhan bentuknya menyeluruh ataupun holistik. Ia hadir dalam semua ruang hidup dan bukan hanya dalam aktivitas rohani saja. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, bekerjalah dengan iman dan integritas. Apapun jenis pekerjaan kita sekarang, baik itu petani, buruh, pedagang, karyawan, guru ataupun ibu rumah tangga, Tuhan tetap menghargai itu. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan dan jangan remehkan hasil kecil dari yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji akan memberkati bakul kita masing-masing. Yang jadi penutup pada renungan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak ada ruang hidup yang terlalu kecil untuk diberkati. Tidak ada pekerjaan yang terlalu sederhana untuk diperhatikannya. Bahkan roti yang kita adon di dapur pun Tuhan perhatikan, hal kecil sekali.
Kalau kamu setia ataupun kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati dengan setia pula. Kalau kita hidup taat kepadanya, maka bakul kita akan penuh dan tempat adonan roti kita pun tidak akan kosong. Karena apa? Karena di Ulangan yang sudah kita baca tadi, janji Tuhan sangat-sangat konkret bahwa hal-hal kecil pun pasti Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan akan memberkati kita. Ini firman Tuhan yang bisa kami sampaikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat yang sudah bisa kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan kami berharap supaya Tuhan tetap memberikan kami kepintaran, Tuhan tetap memberikan kami berkat, supaya bisa kami syukuri semua pekerjaan yang sudah kami jalankan di kehidupan kami. Terus Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan GBKP Runggun Balikpapan, begitupun orang-orang di dalamnya, termasuk pendeta, Serayan Tuhan Pertua Diaken, Emeritus, begitupun semua pengurus dan jemaat yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Balikpapan. Supaya Tuhan tetap memberkati pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Tuhan tetap memberkati semua program yang sudah dirancang, supaya sampai kepada waktunya Tuhan, semua program bisa berjalan dengan lancar. Begitupun kami berdoa Tuhan untuk GBKP Perminggun Penajam. Ini pun kami berdoa untuk semua serayan Tuhan yang ada di sana, semua jemaat, supaya Tuhan tetap memberkati mereka pribadi lepas pribadi di setiap program pun yang akan dilaksanakan Tuhan, terkhusus pembangunan gereja Tuhan. Ini pun tetap kami serahkan kepada Tuhan, supaya tetap Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan jalan supaya bisa dilaksanakan semua program dengan baik. Begitupun Tuhan, setiap hari-hari kami, terkhusus pada hari ini, banyak kegiatan, banyak acara yang akan kami laksanakan. Kami percaya Tuhan tetap menemani kami, Tuhan tetap menjaga kami dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.